Selamat malam, kita kembali di Breaking News TV One bersama saya Bagus Priambodo. Pemirsa, skor 1-0 tercapai di akhir laga Indonesia versus Bahrain malam hari ini. Bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk membahasnya kita akan terhubung langsung dengan pengamat sepak bola, Bung Erwin Fitriansah. Bung Erwin, selamat malam. Langsung dengan pengamat sepak bola, Bung Erwin Fitriansah. Kecilin dikit. Selamat malam, Bung Erwin. Bung Erwin Fitriansah, Anda bisa mendengar saya? Ada juga Bung Opan yang masih berada, yang juga terhubung dengan kami. Selamat malam, Bung Opan. Selamat malam, Indonesia, alhamdulillah. Oke, saya masih mencoba untuk memanggil Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, saya akan menuju ke Bung Opan terlebih dahulu sambil saya menunggu hubungan dengan Bung Erwin. Bung Opan, luar biasa kita menikmati menyaksikan satu kemenangan yang sangat krusial pada malam hari ini. Apa yang Anda saksikan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat perbedaan pada laga malam hari ini dengan sebelumnya? Ya, alhamdulillah, Allahu Akbar, akhirnya kekhawatiran segenap bangsa Indonesia terjawab tuntas dengan kerja keras Patrick Kluivert dan tim, serta terutama pemain-pemain di lapangan, menjawab kekhawatiran kita dengan 3 poin menuju libur lebaran. Luar biasa. Saya sendiri tidak berhenti mengeluarkan air mata malam ini. Ini kemenangan yang sangat krusial. Kita tahu awan gelap sempat menaungi tim ini setelah kekalahan telak 5-1 menghadapi Australia beberapa hari yang lalu. Dan saat menuju ke pertandingan yang sangat penting malam ini, kita sempat bertanya-tanya, siapakah barisan pemain yang akan diturunkan sejak menit awal oleh Patrick Kluivert. Dan tadi pagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya sempat mengatakan bahwa jika hanya ada satu pemain asli Indonesia yang harus diturunkan oleh Patrick Kluivert sejak menit awal, maka itu harus Rizky Ridho. Dan jangan coba-coba untuk melakukan uji coba lagi di lini belakang. Tetapkan Martin Paes, karena kita sempat mendengar sampai tadi pagi bahwa konon Emil Eudiro akan langsung diturunkan. Pertahankan Martin Paes, pertahankan J. Itzes, tandemkan dengan Rizky Ridho. Maka jawabannya malam ini. Ini ada yang berbeda ya kalau kita perhatikan bahwa pada malam hari ini kita kembali memainkan pola 3 back dengan Rizky Ridho beserta Jason Hapner mendampingi J. Itzes. Dan ternyata ini cukup bisa meredam serangan-serangan dari Bahrain, Bung Opan. Iya, bagus. Kalau Anda sempat menyaksikan dengan sangat seksama pertandingan tadi, Rizky Ridho tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tapi juga menyelamatkan gawang Indonesia 2 kali. Ada satu peluang bagi Bahrain di babak kedua tadi, di mana gol itu sudah menuju ke gawang, bahkan Martin Paes juga sudah tertinggal, tapi alhamdulillah Rizky Ridho muncul dengan sangat tiba-tiba, mengheading bola, membuang bola keluar dari gawang Indonesia. Ini luar biasa. Dan materi pemain yang diturunkan malam ini termasuk debutan seperti Joy Palupesi juga menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kualitas Joy adalah salah satu yang kita cari-cari di diaspora selama ini. Dan Oleh kembali membuktikan ketajamannya. Tidak salah jika Oleh terpilih sebagai man of the match malam ini. Sayang sekali Ragnar belum pada top performanya. Dan juga ada 2 peluang lainnya yang seharusnya berbuah gol. Satu dari Marcelino Ferdinand masih gagal dikonversikan. Begitu juga peluang emas yang sangat terbuka dari Reiners juga gagal dimaksimalkan. Tapi itulah, pemain-pemain yang masuk seperti Ricky Kambuaya juga menjalankan fungsinya, tanggung jawabnya dengan sangat baik. Ya, Bung Opan, bagaimana Anda melihat koneksi antara Joy yang bermain melapis 3 back tengah kita, kemudian Hapner juga dan juga Rizky Ridho yang kemudian bermain sangat rapi di belakang. Apakah mereka menurut Anda sudah berada di level yang diinginkan begitu sebagai pemain yang menjaga kedalaman timnas kita? Ya, betul, seperti saya sampaikan tadi bahwa Joy Palupesi menjawab keraguan-keraguan kita selama ini. Jam terbangnya, usianya yang sudah lebih dari 30, kemudian pengalaman bermainnya di tim junior Belanda, rupanya terbukti malam ini. Dia bisa menjadi bridge, menjadi jembatan antara lini pertahanan dan lini tengah Indonesia dengan sangat baik.
Bahkan Joy kerap menjadi pemain pertama yang bisa memutus alur serangan dari Bahrain sebelum masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah chemistry ya antara Joy dengan Tom Hae, Joy dengan Rizky Ridho, Joy dengan Itses dan Joy dengan Hapner itu langsung tercipta dalam debutnya malam ini. Ya, oke. Luar biasa penempelan Joy. Ya. Baik, saya menuju ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, apa atau siapa yang menjadi faktor penting sehingga kita bisa meraih kemenangan pada malam hari ini? Ini sebenarnya kalau menang ngomong apa aja enak ya. Betul sekali. Cuma ya kalau apa yang menjadi atau siapa ya semuanya pasti ya, ada pelatih, ada pemain, ada supporter juga gitu ya, ada dukungan dari pengurus juga gitu. Sebuah kombinasi gitu, sebuah perbaikan antara pelatih yang menerapkan strategi formasi yang cocok untuk malam ini gitu, untuk dipakai mengalahkan Bahrain malam ini, dan pemain juga menyerap strategi serta menempati formasi itu juga dengan baik sekali gitu. Kredit tersendiri memang nomor satu untuk lini belakang sih kalau menurut saya ya. Mereka benar-benar bisa clean gitu ya, nggak banyak membuat kiper Martin Paes itu bekerja keras karena serangannya sudah bahkan dari lini tengah gitu, sudah difilter dari lini tengah sehingga di lini belakang juga mereka bisa lebih siap gitu dengan formasi yang bukannya nggak mau move on, tapi ini formasi yang mereka familiar dengan tiga pemain belakang sejajar dan tiga orang pemain yang sudah bermain di fase sebelumnya ya, di pertandingan sebelumnya kan ini bakunya kan ini ada Jay, ada Rizky Ridho, ada Hapner, Justin, dan semuanya kelihatan ya ada Justin Hapner. Ini semuanya kelihatan sangat padu meskipun di pertandingan sebelumnya nggak jadi starter. Ini kan sudah kelihatan bagaimana chemistry antara terutama tiga pemain belakang. Iya, ini rasanya tadi game terasa lebih mudah ya untuk dijalankan dan dilihat ya ketika tiga pemain ini berada sejak menit pertama. Tapi tadi juga Bang Opan sempat menyebutkan nama pemain baru kita yaitu Joy yang dianggap kemudian melengkapi menjadi lem pengerat ya, lem yang mempererat ketiganya begitu di lini tengah. Iya, menjadi penyeimbang ya. Kehadiran Joy ini membuat Tom Hae menjadi saya melihat lebih bebas ya, lebih bisa mengeluarkan kreativitasnya, mengeluarkan umpan-umpannya tanpa begini, bukannya nggak mau bertahan gitu, tapi tugas untuk bertahan itu kelihatan Joy Pelupesi itu lebih banyak dibandingkan dengan Tom gitu, karena harus diakui secara natural gitu ya, posisi Tom itu memang gelandang serang gitu, meskipun di sepak bola modern sekarang nggak bisa benar-benar dipisahkan apakah gelandang serang atau gelandang bertahan, tapi karakter ataupun natural gaya main dari Tom itu kan lebih banyak menyerang, sehingga posisi dari Joy ini sangat krusial dan kelihatan sekali dia tenang dalam bermain ya. Dalam beberapa momen kan dia dikeroyok oleh 2-3 orang pemain lawan, bisa keluar dari tekanan dan melempar atau mengumpan bola ke arah yang teman-temannya yang lebih bebas gitu. Jadi kelihatan sekali Joy ini menjadi pemain yang penting dan kita berharap bisa stabil ya, bisa konsisten karena kan nggak bisa hanya satu pertandingan saja karena ada pertandingan lainnya gitu yang tidak kalah pentingnya. Ya, dan hal ini sedikitnya memberikan ketenangan bagi para back ya dengan hadirnya seorang gelandang yang rajin mengcover areal depan ini sepertiga ini sepertinya sedikitnya memudahkan para back bekerja gitu. Iya benar, kalau dilihat dari overall statistik ya, kalau saya bukan mantan pemain sehingga bicaranya lebih banyak ke statistik. Secara overall, possession itu Indonesia kalah hanya 42% dibandingkan Bahrain yang 58%. Banyak aspek-aspek yang Indonesia kalah, antara lain possession, lalu juga ada passing. Passing juga kalah, 443 punya Bahrain, sementara Indonesia hanya 326. Akurasi passingnya juga kalah Indonesia. Jadi banyak hal, aspek yang Indonesia kalah, tapi tim kita lebih efektif dalam bermain. Ya. Shotnya sama, tendangan yang dilakukan sama 7, tapi yang ke arah gawang ada 3 punya Indonesia, sementara Bahrain hanya 1. Itu pun dari tendangan dari jarak jauh. Tendangan dari jarak dekat itu praktis nggak kelihatan dari pemain Bahrain karena back Indonesia dan difilter dari lini tengah itu sudah sangat solid gitu, sehingga susah untuk pemain Bahrain melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Untuk percobaan ke arah gawang itu Indonesia kalau misalnya
peluangnya Eliano sama Marcelino jadi itu bisa 3 gol kan kita menang tadi. Jadi memang solid mainnya, tapi tetap ada PR di penyelesaian akhir. Iya. Saya juga mencatat adanya penampilan yang cukup menarik dari Marcelino, di mana malam hari ini sebenarnya Marcelino cukup menjelajah gitu ya. Paling tidak dia cukup banyak membantu ke daerah pertahanan. Win. Ya, saya menduganya gitu ya. Ini Marcelino, saya nggak pernah lihat bagaimana Marcelino berlatih sama Ole ini di Oxford. Saya menduganya mereka punya kesepahaman gitu ya dalam bermain tadi, terutama di babak pertama karena mereka berasal dari satu klub gitu ya. Di asal klub mereka mereka pasti sering latihan bareng gitu, meskipun nggak selalu main, nggak selalu jadi starter, tapi dalam sesi latihan posisi Marcelino sama Ole ini sangat mungkin berdekatan atau sangat mungkin berada dalam tim yang sama ketika berlatih gitu ya. Mereka sama-sama pemain depan gitu. Itu tadi kelihatan dan itu sangat membantu Marcelino ketika dia diberikan kesempatan sejak menit awal dan dari pertandingan lawan Australia sebetulnya kan sudah kelihatan mereka itu ada chemistry-nya udah ada. Nah ini yang lebih kelihatan lagi di pertandingan tadi. Saya juga mencatat bahwa pada laga malam hari ini, bila dibandingkan dengan ketika melawan Australia, ada kesan kita tidak terburu-buru ya. Pada saat melawan Australia kita kan terkesan ingin memberikan pressing yang sangat kuat di awal laga, tapi justru pada malam hari ini walaupun bermain di kandang sendiri, kita terlihat lebih sabar di awal gitu untuk menata serangan. Gimana Win? Menurut Anda Win? Ya betul, sepakat, dan bukan cuma lebih sabar gitu ya, mainnya itu Joey Pelupesi di beberapa momen tadi dia itu nggak jarang untuk mengumpan bola tuh ke belakang gitu, jadi nggak buru-buru langsung ke depan. Bahkan di babak pertama tadi ketika Indonesia lebih banyak menurut saya menguasai permainan, itu sering juga kan bola dari Tom atau Joey itu ke belakang lagi, bahkan sampai ke Martin Pass gitu. Jadi kelihatan bahwa gaya mainnya agak beda. Kalau misalnya waktu lawan Australia kan dari menit awal itu garis pertahanannya tinggi sekali, ya, pressingnya tinggi sekali. Nah ini enggak, kehadiran Joey ini sih saya melihat dia lebih bisa menjadi penyeimbang ya, dan menjadi bergantian sama Tom itu mengatur ritme gitu. Jadi bola nggak ke depan terus gitu. Baik, Erwin, Bang Erwin dan juga Bung Opan, kita tahan dulu ya. Ambil napas sedikit, baru kita akan bahas lebih lanjut lagi kira-kira peluang Indonesia terutama di laga-laga selanjutnya tetap di Breaking News TV One pemirsa. Saat lagi kita kembali.